Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haruslah bersungguh-sungguh di dalam pelaksanaan ibadah ini, karena pelaksanaannya dia tidak bisa dilakukan di sembarang waktu dan sembarang tempat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar halaqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman melalui siaran Radio Republik Indonesia maupun Radio Baitur Rahman ataupun Serambi FM yang kami muliakan. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa ajaran Islam tentang pelaksanaan ibadah haji mestilah dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena dia akan menjadi amalan yang akan dipersaksikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada batu Hajar Aswad itu dua mata dan lisan untuk berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan, dan mereka, yaitu batu Hajar Aswad ini, tangan dan lisan itu akan menjadi saksi bagi siapa yang pernah melambaikan tangannya atau menyentuh Hajar Aswad dalam artian melaksanakan ibadah haji dengan tawaf di sekeliling Ka'bah. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu haruslah bersungguh-sungguh di dalam pelaksanaan ibadah ini, karena pelaksanaannya dia tidak bisa dilakukan di sembarang waktu dan sembarang tempat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ada miqat, ada waktu, ada peruntukan pelaksanaan ibadah ini secara zamani dan juga secara makan. Waktu dan tempat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dilaksanakan kapanpun sebagaimana amal ibadah yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Hajj Allah menyebutkan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan berikan sebahagian lainnya untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir.
Di dalam ayat ini saja, karena kalau di dalam surah Al-Hajj ini dari ayat 26 sampai dengan ayat 37 itu Allah memberikan firman-Nya kepada kita tentang haji. Dari firman wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait sampai kepada wabasyiril muhsinin, itu ayat yang ke-37. Jadi bila dihitung ada 12 ayat di dalam surah Al-Hajj ini berbicara tentang haji. 12 ayat ini bila kita hubungkan dengan hitungan bulan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan satu bulan terakhir itu ada pelaksanaan ibadah haji meskipun ada 3 bulan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, maksudnya rukun yang paling utama dan besar itu adalah Arafah. Itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 hari Arafah. Lalu kemudian diikuti dengan hari yang ditentukan fi ayyamin ma'lumat, tadi disebut di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hajj 28, supaya mereka bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang telah ditentukan atas apa yang telah Allah rezekikan pada mereka dari binatang ternak. Ini pada hari pertama, yang dimaksud pertama adalah hari raya haji, hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban, hari raya besar, karena ada hari raya kecil yaitu hari raya Idul Fitri, dan ini hari raya besar. Kemudian diikuti 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13, pelaksanaan ibadah kurban. Bila ayat ini dikhususkan kepada maksud liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka bisa menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka yang berkaitan dengan ibadah penyembelihan binatang ternak. Lalu mereka menyebut nama Allah ketika binatang ternak itu disembelih. Paling kurang penyebutan bismillah, Allahu akbar, atau dia menyebut nama Allah saat memakan dan membaginya, atau dia mengingat dengan menyebut nama Allah atas kuasanya menundukkan binatang ternak itu kepada kita, di mana sulit sekali binatang yang sebesar unta misalnya, atau sapi, atau sampai kepada domba, itu bisa tunduk dan mangut kepada manusia ini. Itu bila makna secara khusus sebagaimana disampaikan oleh para ahli tafsir. Tetapi bisa juga makna yang lebih umum, supaya mereka menyebut atau mempersaksikan, agar mereka mempersaksikan apa yang disaksikan itu berbagai macam manfaat dari pelaksanaan ibadah haji ini, mulai dari semenjak mereka memasangkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji dengan berihram sampai dengan selesai, yaitu melakukan tawaf al-wada', tawaf perpisahan dengan Baitullah. Kemudian di dalamnya
yakni antara seseorang melakukan niat dengan berihram sampai dengan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang aktivitas itu memberikan nilai yang cukup besar bagi para jamaah yang melakukan ibadah haji atau seseorang yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Sangat besar nilainya, sehingga di dalam hadis nanti disebutkan ya bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan menunggang kendaraan, memang ada ayat kan di belakangnya itu, kita ulang sedikit. Wa adzim fin nasi bil haji atuka rijala, permaklumkan wahai Ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Singkatnya, Ibrahim baik mendaki ke Bukit Safa ataupun ke Jabal Abu Qubais ataupun tanah itu ditinggikan oleh Allah sehingga muncul ke permukaan, dan Ibrahim menyampaikan, ayuhan nas innallaha kataba alaikumul hajja fahajju ila baiti, sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian, hai sekalian manusia, untuk melaksanakan ibadah haji. Ayo pergi haji, kunjungi rumahnya yang tua, rumahnya yang dimuliakan. Lalu kemudian dijawab oleh semua orang, dijawab, maka yang berangkat hari ini, yang berangkat kemarin, yang dulu, yang telah-telah, yang akan datang, itu adalah orang-orang yang menjawab itu semua, menjawab panggilan Ibrahim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, karena Ibrahim, bagaimana suaraku bisa sampai? Apakah mungkin akan sampai? Nah, Allah jawab, ya'tuka rijala, mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan mereka juga akan datang dengan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari penjuru yang jauh, dari tempat yang jauh, dari berbagai belahan dunia ini, timur, barat, utara, selatan, mereka datang, niscaya akan datang. Jadi tugasmu panggil, ajak, dakwahi, permaklumkan, dan itu bisa saja terjadi berkali-kali di Jabal Abu Qubais kah, di Bukit Safa kah, atau di tempat-tempat lain. Bukan sekali Nabi Ibrahim mempermaklumkan itu. Jadi dakwah itu harus terus dilakukan ya, seruan itu harus sering diingatkan. Jadi kemungkinan ini, kata ahli tafsir, bisa terjadi karena berdasarkan periwayatan-periwayatan dari beberapa hadis, ada kali Jabal Abu Qubais beliau mendaki, ada di Bukit Safa, ada di Marwah, dan ada di tempat lainnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, nah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hajja ar-rakiba bikulli khutwatin takhattuha rahilatuhu 70 hasanah. Seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan mengendarai kendaraan, itu akan mendapatkan balasan dari sisi Allah terhadap ibadah yang dia laksanakan dalam kewajiban haji ini. Setiap langkah dari kendaraannya itu diberi balasan sampai dengan 70 kebajikan. Diberikan 70 kebajikan.
kalau onta melangkah dia tunggangi, 1 langkah 70, 2 langkah 140, begitu seterusnya. Nanti 70 kali lipat ini bagaimana menghitungnya? Bukan hanya 70 kali lipat sebagaimana yang kita kali tadi. Nanti di akhir hadis akan kita temukan itu. Walil mashi bi kulli qadamin 700 hasanah. Sementara orang yang berjalan dengan kaki, yaitu karijala, tadi ayat Al-Qur'an. Ayat 27 itu surah Al-Hajj. Mereka akan datang dengan berjalan kaki. Nah, orang yang berjalan kaki itu akan mendapatkan 700 kali lipat kebajikan setiap langkah yang dia lakukan. Bayangkan, coba perbandingkan lagi dengan hadis lain nanti di mana Rasulullah menyebutkan orang yang datang ke masjid saat azan dikumandangkan, 1 kaki kanan diangkat 1 derajat, 1 langkah kaki kiri maka dihapuskan dosanya. Itu melangkah ke masjid, yang bisa dilakukan kapan saja, di waktu manapun dan di masjid manapun. Tapi ini haji dilakukan di waktu yang terbatas, khusus, spesifik, yang menunggunya dalam setahun itu membutuhkan durasi yang lama, apalagi di zaman kita sekarang 30-an tahun. Kalau haji plus 8-10 tahun, masa menunggu yang kadang-kadang membuat seseorang itu hampir berputus asa. Tapi karena kita beriman, ya tidak bisa berputus asa sebagai orang yang beriman. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, ini waktu yang khusus ini dijalani pada saatnya oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji. Dia melangkah dengan 1 kakinya, dia langkah kemudian dengan langkah keduanya, setiap 1 langkah itu 700 kali lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap 1 langkah dilipatkan 700 kali lipat. Itu boleh dilihat di dalam tafsir Ruhul Ma'ani atau tafsir Al-Alusi hadis ini, di mana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Murdawih, ya, dan juga selain keduanya, bahwa Rasulullah SAW ya menyatakan sabdanya demikian. Bagaimana perhitungannya tadi? Kata Rasul, hasanatan min hasanatil haram. Perhitungan kebajikan itu adalah bukan dilihat kepada hari-hari biasa, bukan dilihat kepada tempat biasa, tapi dilihat kepada keistimewaan waktu saat pelaksanakan ibadah haji, sekaligus melihat kepada kemuliaan tempat itu. Nah, ambil hadisnya tuh, la tashuddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan bersusah-susah untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjid mana saja itu? Masjid Al-Haram, kemudian Masjid An-Nabawi, Masjid Hada, wa Masjid Al-Aqsa. Masjid Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Al-Aqsa. Imam tadi berdoa, ya, Allahumma a'id al-Masjid Al-Aqsa, al-Masjid Al-Aqsa ila rihabil muslimin. Ya, kembalikan itu kepada pelukan umat Islam, dan anugerahi kami as-salatu fihi qabla al-mamat, bisa melaksanakan salat di situ sebelum meninggal dunia.
Jadi imam kita mendoakan seperti itu. Kenapa begitu spesifiknya Nabi menyampaikan itu? Karena nilainya besar. Dan Nabi di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat setiap kebajikan yang dilakukan. Masjid An-Nabawi 10.000 kebajikan, ya. Masjid Al-Aqsa itu 1.000 kebajikan, ya, melakukan ibadat di sana. Nah sekarang Al-Masjid Al-Haram bagi jamaah haji atau jamaah calon haji, karena yang dari Aceh belum berangkat, tapi Indonesia beberapa di antara sudah berangkat. Kloter gelombang pertama sudah berangkat. Aceh 12 kloter itu gelombang kedua belum berangkat, nanti berangkat langsung ke Mekah. Nah mereka dapatkan ini. Apa yang mereka dapat? Bila kendaraannya, mereka datang dengan kendaraan hari ini dengan pesawat, itu setiap peluncuran sedikit saja dengan hitungan langkah itu dia akan dapat 70 kebajikan, yang dikalikan setiap 70 kebajikan itu dengan 100.000 kebajikan. Ya tinggal tekan sendirilah. Yang di rumah, yang kesempatan mendengar, ambil kalkulator, ambil pulpen atau pensil, coba buat turunannya sendiri. Nah ketika nanti mereka turun, mereka sudah mulai berjalan kaki. Lo bisa dua-dua? Bisa, karena ahli tafsir ada yang mengatakan ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang wahai Ibrahim dari segala penjuru untuk melaksanakan ibadah haji. Itu bisa bermakna penjuru untuk masuk ke kota Mekah. Selain makna tadi penjuru yang jauh dari berbagai belahan dunia, bisa bermakna masuk ke kota Mekah. Kalau dulu ada lembah-lembah, untuk memasuki di sana hampiri oleh bukit-bukit yang terjal, itu mengantarkan para al-hajj wal mu'tamir al-wusul ila baitillahil haram atau ila baitihil atiq, bisa sampai ke sana. Nah, jadi bisa mendapatkan kedua-dua ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa didapatkan oleh seseorang. Berapa dia dapatkan? 700.000 dengan 70.000 tadi. Yang berjalan dengan kaki dapat 700.000 kebajikan, dan satu kebajikannya itu dikalikan dengan posisi di Al-Masjid Al-Haram dan di Tanah Haram serta di waktu yang mulia, maka nilainya sangatlah banyak, sangat banyak. Karena Rasulullah yang bilang, ya, bikulli qadamin 700 hasanah min hasanatil haram. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya sama Rasulullah, wa ma hasanatul haram, ya, kebajikan yang penuh kemuliaan itu apa itu? Qal, baru kita tahu nih, al hasanatu mi'atu alfi hasanatin. Satu kebajikan itu dihitung dengan 100.000 kebajikan. Nah, ini para perawi hadis menyampaikan ini. Tetapi ini tidak akan mudah didapatkan bila tadi itu dari awal, ya, dari awal. Jadi kita balik lagi, pahami ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, balik lagi. Apa itu? Wa idh bawwa'na li Ibrahim
Dan ingat hai Muhammad, id ketika wadhkur id bawwa'na li Ibrahim makanal bait, ingat tatkala kami memberikan tempat kepada Ibrahim atau menyediakan, mempersiapkan, kami tempatkan Ibrahim di mana? Di sisi Baitullah, karena tidak diketahui lagi tempatnya, dibangun oleh para malaikat. Kemudian dari yakut, ke hadis yang tadi diberikan 2 tangan, diberikan lisan, kata Nabi, innal hajar al aswad yakutatun min yawaqitil jannah, dia adalah mahligai indah dari mahligai surga. Ka'bah dulu dibangun dengan mahligai oleh para malaikat ketika terjadi taufan, banjir besar masa Nuh alaihi salam, diangkat ke Baitul Izzah sehingga ditawafi oleh malaikat di sana. Lalu kemudian Ibrahim diminta untuk membangun kembali dicari, Allah kirim, karena tidak tahu di mana posisinya yang pas, Allah kirim angin khajun, kemudian dikepakkan dengan kedua sayap daripada angin itu, sehingga debu tanah yang menutupinya kemudian terbongkar, terangkat, lalu nampak kembali pondasinya, dibangun oleh Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail. Ya, wa tahhir baitiya di surah Al-Baqarah, an tahhira baitiya lit-taifina, ya, wal akifina war ruk'as sujud. Kalau di sini surah Al-Hajj, ya, wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina war ruk'as sujud. Hai Ibrahim, sucikan rumah itu setelah selesai. Ini sudah selesai, farighna ya Rabbana, apa yang harus dilakukan lagi? Tahir, sucikan dari perbuatan-perbuatan yang mengotori kesucian dan kemuliaan rumah, dari ibadat-ibadat yang tidak relevan dengan syariat Islam, yang terkontaminasi dengan anasir-anasir syirik, ya. Wa tahhir baitiya lit-taifin, untuk para hambaku yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, bisa saja maknanya, ingatlah ketika kami beri tempat kepada Ibrahim, hai Muhammad, sucikan pula. Jadi tahir itu kepada Nabi kita, sucikan tempat itu. Sekarang, dulu Ibrahim sudah mensucikannya, sekarang tugasmu dari semua anasir-anasir kemusyrikan. Bagi orang yang tawaf pada masa Nabi itu, masa jahiliyah, dia sebut kemusyrikannya itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa ma huwa lak, tidak ada sekutu bagimu kecuali yang kau pilih sendiri, yang kau menguasainya, dan apa yang kau kuasai mereka kuasai, dan apa yang mereka kuasai adalah untuk mereka sendiri, tidak untukmu. Ini ada anasir kemusyrikan dalam ucapan doa-doa tawaf pada masa Rasulullah, dan dulu juga pernah. Kemudian tidak pakai pakaian telanjang, ini tidak sesuai ini, maka bersihkan ini. Bagi orang yang tawaf, wal qaimin, orang yang salat, bisa juga wal qaimin itu orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Jangan sampai muncul lagi kemusyrikan ini, bersihkan itu semua, hai Ibrahim maupun Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bersihkan. Karena itu kata tahhir, sucikan. Kalau kita bilang kan bersuci ini kan,
ada taharah. Taharah ini kalau dalam pembahasan fikih itu makna dasarnya adalah an-nadhafatu wa izalatun najasah. Ya, dia membersihkan diri dan menghilangkan najis wal qudar maupun kotoran pada badan, pada pakaian, pada tempat. Ya. Jadi siapapun yang membersihkan diri itu dia sudah bersuci. Tetapi bersuci membersihkan diri itu dari apa? Dari kotoran, dari najis, dari hadas. Di mananya kotoran, hadas dan najis? Baik dalam bentuk materi yang nampak dilihat hissiyah maupun yang maknawiyah. Secara maknawi dia tidak nampak. Ya. Contohnya kita buang angin. Di mananya najis, hadas, kotorannya dan nampak kita lihat, tidak bisa diraba. Ya, nah ini dia secara maknawi, secara maknawi. Jadi zahir dan batin harus bersih. Kalau yang zahir harus hilang bentuk, rupa, warna dan aroma, maka yang batin juga demikian. Rupa kemusyrikan jangan ada, rupa kefakiran, kikir atau pelit jangan ada, rupa kenifakan jangan ada, baunya jangan ada, rasanya jangan ada. Jadi tahir baiti alit taifin secara zahir mesti bersih, batin pun mesti bersih. Ini yang kita sebut tadi, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji yang akan menjawab seruan Ibrahim ini dan kemudian mendapatkan manfaat yang besar ini adalah orang yang menyatakan jawaban, iya saya akan laksanakan haji bisidqin wa bihaqqin, dengan sebenar-benarnya dan dengan sejujur-jujurnya, baru dia dapat. Kalau tidak, dia tidak dapatkan apapun. Tidak dapat apapun. Dalam ibadat lain juga demikian. Puasa banyak orang yang hanya lapar dan dahaga, ya. Dia ibadat malam hari hanya begadang dan letih saja, tidak dapat apa-apa. Ibadah haji juga demikian. Datang ke sana pulang tidak dapat apa-apa. Ini hati-hati. Maka dari itu singkirkan semua kotoran-kotoran lahirnya, sebagaimana lebih utama juga menyingkirkan kotoran-kotoran batinnya. Jangan ada kemusyrikan, jangan ada maksiat, jangan ada kefasikan, jangan ada kemunafikan saat melaksanakan ibadah haji, lalu pulang memang betul-betul mendapatkan nilai yang Allah sebut di dalam 12 ayat tentang haji ini di surah Al-Hajj. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini nilai yang harus dipahami, diikuti, ya, dirasa-rasa. Jangan sampai nilai ini meninggalkan kita, malah kita berjalan sendiri. Jangan sampai kalau kita bawa kendaraan, malah kendaraan kita yang pergi haji, kitanya tidak pergi, padahal kita ikut bersama kendaraan. Ya, jangan sampai ya kita bawa perlengkapan kita yang berangkat haji, kitanya tidak dapat nilai. Ya, bagaimana perlengkapan dapat haji? Diayah, iklan, tampilan, simbol. Tasnya tas haji, ya, pakaiannya pakaian haji.
Bukan hanya pakaian ihramnya, tapi pakaian di luar ihram pun juga haji. Coba lihat tuh, mohon maaf, bagian dalam ya CD kata orang, itu pun beli yang untuk haji khusus ya. Singletnya haji khusus, ada resletingnya. Nah, itu yang nampak hajinya. Nilai spiritual dari haji itu tidak ada sama kita. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Maka pasang niat dengan kebenaran dan kejujuran, sehingga di 12 ayat ini dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak bercabang yang tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat, itu akan kita peroleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang dapatkan haji ini balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Dia seakan-akan sudah memperoleh surga, lalu pulang ke kampung halamannya sebagai orang yang orientasinya tetap akhirat. Tidak pernah sama sekali dunia ada di dalam benak dan pikirannya. Saya kira ini sebagai nasihat terutama bagi diri kami sendiri ya, walaupun sudah pernah melaksanakan berkali-kali ibadah haji, tapi harus minta sama Allah agar diterima. Tidak boleh merasa berkali-kali ini sudah cukup. Tidak, minta sama Allah, ya Allah terima yang ku buat dulu ya, kalau ada kekurangan ampuni ya Tuhan, tutup dan sempurnakan itu. Nah, inilah dia beberapa pesan pada pagi yang mulia ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا،
والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مدد يا سيدي يا رب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟